Seorang bocah berusia 9 tahun dibunuh saat membela sang ibu yang hendak diperkosa. Kejadian ini menggemparkan warga Birembayan, Aceh Timur beberapa waktu lalu. Peristiwa ini terjadi di rumah korban saat sang ayah sedang pergi mencari ikan di sungai. Lokasi yang jauh dari jalan raya dan rumah lain membuat teriakan minta tolong korban tidak terdengar warga. Namun tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Tersangka dibekuk petugas gabungan TNI Polri beserta warga saat bersembunyi di hutan tak jauh dari rumahnya. Tak hanya masyarakat yang geram dengan aksi biadab tersebut, sorotan juga datang dari Ustadz Kondang Abdul Somad. Melalui akun media sosialnya, ia menyebut bahwa korban R sudah mengajarkan pada semua orang tentang arti menjaga kehormatan, walau mesti dibayar dengan nyawa. UAS juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW tentang ganjaran mati syahid bagi orang yang terbunuh karena membela keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia mati syahid. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ulama berpendapat, orang yang mati syahid hakikatnya masih hidup, seolah ruhnya menyaksikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersaksi bahwa orang yang mati syahid tersebut merupakan ahli surga dan mendapat jaminan keamanan dari neraka. Bahkan ketika meninggal, tidak ada yang menyaksikannya kecuali malaikat menebar rahmat. Bahkan Ustadz Abdul Somad juga menyebut bahwa korban R akan menghadap Allah tanpa dosa karena belum akil balik. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ulama Islam sepakat bahwa orang yang meninggal dari kalangan anak-anak umat Islam akan masuk surga karena mereka belum dibebani kewajiban-kewajiban sesuai hukum agama. Abu Hasan meriwayatkan, saya berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 2 orang putra saya telah meninggal. Adakah hadis dari Rasulullah SAW tentang mukmin yang sudah meninggal yang biasa engkau sampaikan untuk menenangkan hati kami? Beliau radhiyallahu anhu menjawab, ya, anak-anak mereka adalah penghuni cilik surga. Salah seorang dari mereka menyambut kedua orang tuanya, lalu memegang pakaian atau tangan orang tuanya, sebagaimana saya sekarang memegang ujung bajumu, dan ia tidak melepaskannya sampai Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya dan orang tuanya ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Allah memberikan pahala istimewa bagi para orang tua yang anaknya meninggal sebelum balik. Dengan syarat, orang tua tetap bersabar dan ridho kepada keputusan Allah. Dalam hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW bersabda, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Allah bertanya lagi, apa yang diucapkan hambaku? Malaikat menjawab, dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian Allah berfirman, bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Beri nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban. Orang yang mati syahid dalam ajaran Islam ialah mereka yang mati saat menjalankan kebaikan, termasuk korban R yang dibunuh saat membela ibunya yang hendak diperkosa. Ia pun tidak merasakan sakit meski tubuhnya ditebas dengan parang. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu tidak merasakan rasa sakit pembunuhan kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Bahkan roh-roh orang yang mati syahid tersebut berada dalam kantong burung-burung hijau yang berterbangan dalam surga. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya ruh-ruh para syuhada itu ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di ars. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian roh mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas. Lalu bertanya, apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab,
Apalagi yang kami inginkan sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami. Rob mereka bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Maka tatkala mereka merasa bahwasannya mereka terus minta sesuatu, mereka berkata, "Wahai Rob kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami, sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi." Maka tatkala dia melihat bahwasannya mereka tidak mempunyai keinginan lagi, mereka ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim.